TBC itu sekarang adalah penyakit menular pembunuh nomor 1 di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan kasus TBC terbanyak kedua di dunia, di mana lebih dari 1 juta orang terpapar TBC dan mencatatkan rata-rata 125.000 kasus kematian setiap tahunnya. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan serius menangani penyakit TBC tersebut sebagaimana amanah Perpres nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan TBC dengan menerapkan strategi mempercepat eliminasi TBC termasuk penguatan promosi dan pencegahan, pemanfaatan teknologi, serta sinergitas data dengan rumah sakit dan puskesmas. Semenjak Januari hingga saat ini kurang lebih sekitar 72 kasus pasien TBC yang sudah kami temukan dan kami tangani. 23 kasus sudah selesai pengobatan, sedangkan masih ada 49 kasus lagi yang masih berobat di kami secara teratur. Untuk tahapan prosesnya itu mulai dari screening apabila pasien datang berobat ke puskesmas dan mengeluh dengan kondisi batuk, berat badan turun. Nah, di situ kita akan langsung memberikan dahak dan kita periksa dahak sewaktu namanya. Dan setelah kalau misalnya 3 hari atau 1 minggu kemudian dahaknya hasil dahaknya sudah keluar dan dinyatakan negatif, maka kita anjurkan untuk ronsen kembali atau mantuk bila keluhannya masih tetap sama. Dan apabila hasil dahaknya positif, kita akan langsung melakukan pengobatan selama 6 bulan. Di saat pengobatan itu kita memberitahu pasiennya bahwa pengobatan ini selama 6 bulan dan menyampaikan efek samping obat tersebut. Awal-awal ngalami nyesek, Pak. Aktivitas tuh nyesek, mudah lelah gitu kan. Biasa aktivitas rutin dari pagi sampai sore bisa 3 atau 4. Ini saya setiap aktivitas harus jeda dulu sekitar 1 jam buat istirahat, rasa lelah, capek aja deh. Itu yang paling utama ya. Sama makan juga terkendala gitu ya, agak kurang nafsu gitu. Dan tidur juga agak kurang nyenyak lah kalau malam hari itu. Itu Pak yang paling utama saya rasain itu ya. Awalnya pas saya konsultasi ke Ibu Kader itu ya, saya diarahkan untuk ke puskesmas dan Ibu Kader juga mendampingi gitu kan, memberikan pendampingan gitu, konsultasi termasuk mengarahkan, mendaftarkan. Bahkan akhirnya saya ke puskesmas di Peninggalan Ciledug ya, setelah mendaftar diarahkan, nah saya langsung ke bagian yang mengurusi itu, konsultasi, didiagnosis lah ya, pemeriksaan dari mulai konsultasi, pemeriksaan dahak, bahkan dulu sempet ronsen awal-awalnya tuh di kelurahan. Nah, ronsen kemudian diarahkan, dikasih rujukan ke puskesmas, konsultasi, hasil ronsen dan hasil dahak teridentifikasi kalau saya mengalami TB. Awalnya begitu, setelah konsultasi dan diagnosis ke puskesmas itu Pak. Awal-awal kendalanya karena minum obat itu kan ada rasa efek ya, efek obat gitu, kadang apa mual sedikit, tapi itu sementara aja, hanya beberapa hari lah ya. Kendala-kendalanya kadang-kadang merasa kayak 6 bulan kendala secara psikologisnya kayaknya beban gitu kan. Kemudian kadang-kadang khawatir lupa, kemudian rasa itu aja Pak, paling kadang kendalanya kita kadang ada rasa jenuh. Wah, ngitungin 6 bulan lama amat. Ada efek tadi mual sedikit gitu aja, sama ya persoalan-persoalannya kayaknya aduh bosen minum obat. Itu aja sih kendalaan, yang lainnya sih nggak ada. Apa aja Pak kendalanya? Kalau saya sendiri sih, saya pribadi untuk ini nggak ada kendala, biarpun saya jalan kaki, istilahnya kemana jalan kaki nggak ada kendala. Cuma pasien kendalanya itu kadang-kadang suruh minum obat susah, kadang-kadang pengambilan obatnya juga terlambat, tidak mau ngambil obat tuh kadang-kadang alasannya lupa,
dan alasannya tidak ada kendaraan. Tapi saya kalau ada telepon dari puskesmas ya saya langsung, alhamdulillah saya langsung ambilkan ke puskesmas, saya anterin ke pasien. Terutama mengingatkan minum obat harus rutin, jangan sampai lupa, karena lupa sehari pun harus diulang dari pertama. Jadi kalau minum obat itu dalam pengobatan sekali lupa aja kan harus ngulang dari pertama lagi itu. Dukungan dan peran serta masyarakat dalam memerangi penyakit TBC menjadi sangat penting. Tidak kalah penting, edukasi kepada penyintas, keluarga penyintas, dan melakukan pola hidup sehat harus terus disosialisasikan. Mengajak masyarakat untuk mau berobat karena TBC bisa sembuh total dengan pengobatan yang tepat. Harapan kami tentunya sebagai nakes, TB akan hilang. TB akan hilang. Dan itu bisa dilakukan jika tenaga kesehatan, masyarakat, dan lintas sektoral bisa bekerja sama dengan baik. Kita sesuai dengan prinsip yaitu TOS TB, temukan, obatin sampai tuntas. Untuk pasien-pasien semuanya yang sudah dinyatakan positif, kita akan tuntaskan semuanya dengan baik, dan pengobatannya selesai dan sembuh total dengan 2030 zero TB. Apa yang terjadi sama masyarakat, kalau yang mengalami setelah didiagnosis ke puskesmas, ya bisa mengalami pengobatan. Dan jangan malu, nggak usah malu, toh hasilnya nggak lama, 6 bulan sehat gitu. Itu aja harapan saya buat masyarakat dan keluarga gitu, sama saya juga gitu kan.